sering terjadi kontrol box rusak kalau masalahnya seperti itu. Memodifikasi komponen kontrol box ini. Selamat datang kembali dengan saya Sepan Group. Di video kali ini kita akan memperbaiki modul kontrol box water heater. Water heater ini tidak mau mantik, tapi bunyi solenoid terdengar ya teman-teman. Jadi kayak baterai habis, tapi kan baterai nggak habis karena kan solenoid terbuka, bunyi meletok. Langsung saja kita bongkar bagaimana cara memperbaikinya. Setelah kita melepas semua baut ya, yang atas 2, di bawah ada 4. Bautnya udah saya lepas. Pas saat membuka air, setir pemantik yang ini dia terangkat kawatnya. Ini adalah kontrol box yang bermasalah karena dia nggak mau mantik. Kalau kita congkel ini switchnya, nah bunyinya itu hanya solenoid ini aja yang bunyi, tapi mantik di sini dia nggak bunyi. Kan harusnya pemantik bunyi, solenoid juga terbuka gitu. Nah ini nggak mau. Ketika airnya dibuka, nah seperti ini, mantik di sini hidup, solenoid di sini terbuka. Itu kontrol box yang betul ya teman-teman. Kontrol boxnya ini sudah bukan lemah lagi, mati total. Kalau lemah kan dia nyalanya hanya beberapa menit ya, mungkin bisa dihitung. Rata-rata sih 2 menit ya, 2 menit dia mati apinya. Tapi kalau ini pemantiknya nggak ada. Tandanya switch rusak itu pemantiknya hidup, masuk solenoid yang bunyi kayak benda jatuh itu, nah kayak begitu nggak hidup, itu pemantik rusak. Kalau hanya solenoidnya aja yang hidup, itu bisa dipastikan ini modulnya itu rusak, kontrol boxnya rusak, sedangkan switchnya bagus nih. Nah ada bunyi solenoid itu. Baterainya kita lepas. Bukan memodifikasi kontrol box ya teman-teman. Kalau memodifikasi kontrol box kan berarti kita harus membongkar kontrol box itu sendiri, mengganti komponen kontrol, karena nanti teman-teman bisa lihat sendirilah kontrol boxnya bagian dalamnya seperti apa. Pada saat teman-teman ingin mencoba membongkar kontrol box ini, saya rasa sih teman-teman harus memperhitungkan kalau dibongkar ini komponennya apa aja yang rusak gitu. Sebenarnya dia nggak pakai baut, dia cuma dicongkel seperti ini nih. Jadi komponen yang ada di bagian dalam itu seperti ini teman-teman nih. Kalau kita bisa mengganti kapasitor, elko atau komponen lainnya yang ada di sini, misalkan kita ganti kapasitor lah ya, yang kemungkinan besarnya adalah kapasitor yang rusak. Tapi kita tidak bisa mengembalikan posisi rapihnya komponen itu, karena ini ya teman-teman bisa lihat, ini di lem tuh, ini di lem. Jadi kalau teman-teman bisa rapih lagi, bisa aja teman-teman misalkan
ukur salah satu komponen di mana putusnya. Tapi resikonya apa? Saya belum pernah mengalami, mencoba atau memodifikasi komponen control box ini, karena kita salah membeli atau memasang ukuran si komponen ini, dikhawatirkan terjadi letupan yang keras ya ketika kita tes dengan gas. Jadi alangkah baiknya, menurut saya sih lebih baik beli control box satu box ini seperti ini aja, karena ininya sendiri dilem, berarti tandanya itu tidak boleh dimodifikasi ya teman-teman. Jadi itu untuk bagian dalam control boxnya. Lanjut kita ke fokus utama ya, bagaimana cara mengganti control box. Di sini ada baut 2, 1, 2. Yang satu kelihatan nggak sih? Yang satu itu ada kabel groundnya. Ini adalah baut body ya, atau ground yang harus ada ya. Jadi kalau ada satu misalnya dipasang, berarti harus yang sebelah sini, tapi baiknya sih dipasang dua-duanya ke body ini. Pertama kita pasang baut ke body. Ini adalah soket ke solenoid berwarna hitam, kabelnya ada 3. Lalu kita pasang di sini, ada baut untuk baut body juga. Nah, ini baut body, dia akan tersambung ke body lalu ke thermocouple ini. Bagaimana kalau misalkan baut body ini tidak ada, hidupnya nggak normal teman-teman. Jadi mungkin beberapa menit mati lagi kalau kabel bodinya ini nggak dipasang. Lalu kita memasang kabel untuk pemantik. Ini ada 2 teman-teman. Yang satu kabel untuk pemantik, yang satu untuk sensor api. Ini untuk sensor api. Yang sensor api adalah yang sebelah kiri ya teman-teman, dimana dia untuk menjaga api. Ketika kita menghidupkan water heater, apinya nggak mau keluar, otomatis gasnya nggak boleh keluar. Otomatis solenoid valve ini akan menutup saluran gas supaya gas itu tidak keluar tanpa ada api. Kalau api nggak nyala, gas nggak boleh keluar gitu. Ini ada sensornya nih. Sering nanya ke saya, kok di kamar mandi saya itu bau gas ya. Jadi sebetulnya kalau bau gas itu saya yakin bukan dari unitnya, karena dari unitnya itu akan keluar gas kalau ada yang nyalakan water heater, dia baru keluar gasnya. Dan kalau tidak nyala, dengan sendirinya gasnya akan tertutup. Lalu ini kabel ke micro switch. Nah, ini micro switch. Ini kabel ke overhead. Kabel ke overhead. Ini kabel ke thermocouple yang ini overhead ini fungsinya. Api di water heater ini overheat, tertutup kotoran atau ada kain di bagian atas ini tertutup, atau overheat lah ya sifatnya, apinya terlalu besar, tiba-tiba dia akan solenoid ini akan tertutup juga. Nah, yang paling sulit adalah memasang ini teman-teman, termostat adanya di posisi dalam, jadi nih harus betul-betul penuh kesabaran. Ini termostatnya teman-teman ya. Ini termostat ini untuk menjaga suhu air. Jadi kalau suhu airnya sudah terlalu panas, termostat putus. Ini paling jarang termostat itu rusak, karena jaranglah orang mandi terlalu panas ya. Kita pasang lagi. Lalu kita akan mengembalikan posisi box baterai di tempat semula ya. Yang hitamnya sambungnya kita ke main sambungan
yang kabel merahnya kita sambung ke plus, lalu kita baut di posisi ya. Kita akan mengetesnya teman-teman ya. Kita akan mengetesnya dengan cara dicongkel switchnya. Nah, ini pemantik hidup, solenoid hidup. Kita akan coba nyalain ya. Nah, ini sudah hidup, berarti pemantik hidup, solenoid terbuka, gas masuk. Sensor api tuh, sensor api ada dua ya, thermocouple satu, sensor api satu. Ini sensor api juga, overhead ini sensor api juga, terus termostat ini. Nah, kalau soalnya ada juga seperti ini teman-teman, di satu itu kita nyalain, panas nih, nyala seperti ini, tapi 2 menit kemudian mati. Nah, ini kontrol box juga, selain nggak mantik juga pemantiknya nggak hidup, bisa juga kontrol boxnya.